Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 988, Kebenaran Suci. Kota itu gelap dan penuh dengan bahaya. Di sisi lain, halaman tua ini sekarang penuh dengan kehidupan dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan air mulai mengisi kolam lagi, membuatnya tampak seperti oasis. Di tengahnya ada sebuah pulau kecil dengan api unggun. Nyala api yang terang mengeluarkan kresek dan bara api. Batuk, Suanyuan Yiyi perlahan bangun dan membuka matanya. Dia melihat api unggun dan menutupnya lagi. Kamu masih di sini. Dia mulai memulihkan dan menyerap energi dari pil Buddha. Jubah putih panjang menutupi tubuhnya yang halus, jelas milik seorang pria. Fei Yun duduk di sebelah api unggun dan minum dari labu. Nyala api memberinya cahaya merah, jelas menerangi penampilannya yang tampan. Dia tersenyum dan berkata, jika aku pergi, orang suci Aquamun yang terkenal mungkin akan diseret oleh serigala. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menjadi berseri-seri dengan cahaya Buddha. Dia membuka matanya lagi. Mereka menjadi lebih bersemangat dan lebih cerah dari sebelumnya. Dia duduk tegak dan dengan tenang berkata, kamu tahu tidak ada serigala di sini. Pria bisa berubah menjadi serigala. Fei Yun berkata sebelum menambahkan, aku hanya bercanda, jangan menganggapku serius. Dia melirik jubah itu dan dengan lembut menyentuhnya, alisnya sedikit berkerut. Ini adalah jubah Taois selama saya berada di Pagoda Wanxiang, saya belum pernah memakainya sebelumnya. Jangan khawatir, nasib buruk setengah iblis tidak akan menginfeksimu. Dia menyesap lagi. Terima kasih. Dia melepaskan dan berkata, dia masih pucat karena luka parah. Pil saja tidak cukup untuk menyembuhkan lukanya, hanya mampu membangunkannya. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali kultivasinya. Fei Yun duduk tegak dan tersenyum cerah. Mata merahnya memiliki karisma yang aneh bagi mereka, kamu mengolah kitab suci pedang meditasi hati, menggunakan hati untuk memasuki Dao, menggunakan pedang untuk berjalan di jalan Dao, menggunakan niatmu sebagai Dao. Anda memaksakan diri hingga batasnya dan menggunakan misteri kitab suci. Meskipun kamu berhasil mengusir paragon iblis itu, energi pedangmu sendiri melukaimu. Dia duduk diam seperti pohon pinus sambil bertanya, bagaimana Anda tahu mantra kitab suci? Ini adalah bagian dari bagian terakhir, hanya orang suci di kemunculan surga yang diizinkan untuk berkultivasi. Saya hanya mendengar dewa menyebutkannya secara sepintas dan masih belum melatihnya. Petik 2. Dia tersenyum dan berkata, mengapa dia mengatakan bahwa kamu harus berada di kemunculan surga sebelum berkultivasi? Dia mengerutkan kening, tidak senang dengan sikapnya yang tidak sopan. Meskipun demikian, dia dengan tenang menjawab, dewa mengajarkan bahwa kebenaran suci itu sangat dalam. Yang terbaik adalah menunggu karena terlalu dini mempelajarinya dapat merugikan. Omong kosong, dia berbohong kepada kalian semua, takut dilampaui. Kebenaran suci adalah dasar dari kitab suci, mirip dengan dantian pembudidaya, inti roh binatang, sumber asli mayat dan hantu. Semakin cepat, semakin baik karena itu akan meningkatkan kecepatan kultivasimu. Dia mencibir. Mustahil. Ekspresinya berubah dingin, jangan tidak menghormati dewa. Kultivasi dan keadaan pikirannya berada di luar pemahaman Anda. Dia tidak mementingkan diri sendiri dan altruistik, jika menumbuhkan kebenaran suci bermanfaat bagi kita, dia akan memberitahu kita untuk melakukannya lebih awal. Dia tahu bahwa Sui Yueting berada di atas dewa di mata Yiyi. Ini buang-buang waktu jadi dia mengubah topik, Anda memiliki luka di meridian Anda. Jika Anda ingin menyembuhkan, Anda harus memahami kebenaran suci. Kalau tidak, Anda hanya punya waktu 3 bulan tersisa. Petik 2. Dia tahu tubuhnya lebih dari orang lain. Sepertinya pria itu telah memeriksanya juga saat dia tidak sadarkan diri. Kamu mengerti kebenaran suci? Dia bertanya. Dia menatapnya dan berkata, saya bisa mengajari Anda jika Anda ingin belajar. Dia tetap skeptis, meragukan bahwa dia akan tahu tentang kitab suci utama Aquamun. Hanya orang suci di setiap generasi yang memiliki akses ke sana, bukan orang luar. Dia menyeringai dan melanjutkan, kamu tidak tahu apa-apa tentang kitab sucimu sendiri namun kamu masih mencoba untuk mengolahnya. Kebenaran suci adalah maha tahu, mampu mencapai masa lalu, sekarang, dan masa depan, melewati panas dan dingin, suara, 10 dunia, setiap setitik debu, tidak ada yang bisa menghentikan kebenaran. Dia mulai mengajar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tenggelam saat mendengarkan.
Dia menjadi ketakutan dan lingkaran cahaya putih berdenyut di sekelilingnya. Dia meliriknya dan menyadari bahwa dia sedang belajar. Dia mendesak maju, kitab suci berasal dari faksi Taois dan akhirnya menggabungkan konsep Buddhis juga, Trinitas dan 5 elemen pada khususnya. Ini memuncak dalam Dao tanpa bentuk, kebenaran suci dari kitab suci. Apa yang tidak berbentuk? Dia mengambil inisiatif untuk bertanya. Setiap helai rambut sekarang ditutupi dengan cahaya putih. Tritunggal, tanpa bentuk, tanpa suara, dan tanpa sentuhan. Ketiganya digabungkan bersama untuk membentuk kebenaran pertama. Tetapi pada akhirnya, harus ada satu dulu. Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, dari tiga menjadi segalanya. Yi adalah seorang jenius tertinggi dan sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kitab suci. Melalui mantranya, dia akhirnya bisa menyentuh kebenaran pertama. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang kitab suci dan hanya membacanya sekali. Setelah mengulangi isinya, dia berhenti dan membiarkannya memahaminya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, awan hitam menyelimuti halaman saat bayangan menyusup. Para pendatang baru diselimuti jubah hitam. Fei Yun memelototi mereka dan berkata, untuk apa kita berutang kesenangan ini, para senior dari dunia Yin. Anda cukup berani mengganggu sesi latihan dari Aku Amun Saintes. Apakah kamu tidak tahu konsekuensinya? Petik 2. Dia bertindak tenang tetapi sebenarnya panik di dalam. Suanyuan Yi sedang bermeditasi di atas terluka. Adapun orang-orang tua, mereka adalah teladan yang tangguh. Jika mereka berani datang, mereka pasti datang dengan persiapan. Tidak mudah untuk menakut-nakuti mereka. Hanya mata mereka yang bisa dilihat melalui jubah. Energi neter mengelilingi mereka. Seorang pria dengan cincin besi biru di bahu kirinya melirik Suanyuan Yi. Matanya menyipit, ingin melihat melalui dirinya. Ledakan. Yi bangun dan mengaktifkan pancarannya. Pedang di punggungnya mulai bergetar saat dia berbicara, jadi kamu dari dunia Yin. Anda tidak hanya tidak menghormati saya tetapi juga mencoba menculik seseorang yang dipanggil oleh dewa. Petik 2. Mata lelaki tua itu tertusuk oleh energi pedangnya. Dia menoleh dan mundur satu langkah. Beberapa waktu yang lalu, mereka ingin mengambil Fei Yun darinya. Mereka telah menyegel mata surga dan mengenakan jubah khusus, menghentikannya untuk mengetahui identitas mereka. Dengan demikian, mereka tidak takut akan pembalasan dari Aku Amun Paradise. Sayangnya, Fei Yun tahu siapa mereka dan sekarang, begitu juga orang suci itu. Jika dia melaporkan ini kepada dewa, mereka pasti akan dihukum. Ini semua karena putri iblis itu. Mereka menyalahkan segalanya pada putri Fei Yuan. Dia mengatakan kepada mereka bahwa kedua orang ini terluka parah. Jadi, mereka datang untuk menangkap Feng Fei Yun. Sayangnya, orang suci ini tampak baik-baik saja dan telah mengetahui siapa mereka. Putri itu menipu kita, dia menggunakan kita untuk mengintai kondisi wanita suci itu, sialan iblis wanita itu. Itu sebabnya dia adalah anjing teratas dari generasi muda laba-laba putih. Salah satu dari mereka berpikir. Sayangnya, mereka telah melompat ke atas harimau dan tidak bisa turun sekarang. Dalam pertarungan yang sebenarnya melawan sang putri dalam kondisi puncaknya, mereka tidak akan bisa menangkap atau membunuhnya. Ini hanya akan memperburuk perseteruan. Aku Amun Paradise akan semakin membenci mereka dan kematian akan menjadi tak terelakkan. Sementara itu, Fei Yun dan Yi juga gugup. Jika keempat teladan ini mempertaruhkan semuanya, maka peluang mereka untuk melarikan diri agak tipis. Keringat muncul di dahi Yi karena dia kesulitan bertahan. Paling tidak, paragon itu cemas dan tidak memandangnya lagi. Bab 989, Perangkap. Yang mulia, seorang wanita sehebat Anda juga baik hati dan akan memaafkan orang-orang rendahan ini. Kami tidak akan pernah mengganggu Anda lagi di masa depan. Seorang lelaki tua dari dunia Yin membungkuk dan berkata dengan hormat. Yang lain menambahkan, kebaikan Anda diketahui oleh semua orang. Saya yakin Anda tidak akan mengejar masalah ini melawan makhluk dalam kegelapan seperti kami. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya dan tidak ingin mendapat masalah dari Aku Amun Paradise di masa depan. Karena itu, mereka memilih untuk menyerah. Yi mengalami kesulitan untuk bertahan tetapi masih berbicara dengan tenang, mereka yang ada di dunia Yin pantas mati atau sudah mati. Selama Anda menjamin untuk tidak pernah meninggalkan dunia Yin lagi, saya akan mengampuni Anda. Petik 2. Kondisinya sangat buruk dan kalimat terakhir mengandung kekuatan nol.
Fei Yun khawatir dan berpikir bahwa dia menunjukkan celah. Dia melangkah di depannya dan berkata, orang suci selalu menepati kata-katanya. Karena dia telah memutuskan untuk menyelamatkan kalian semua, dia akan tetap setia padanya. Enyahlah sudah. Keempat teladan itu menghela nafas lega dan tidak meragukan reputasi orang suci itu. Terima kasih, Saintes. Mereka membungkuk. Namun, salah satu dari mereka buta dan tersenyum jahat saat dia membungkuk. Dia tiba-tiba melemparkan jarum langsung ke arahnya. Ledakan. Fei Yun memperhatikan ini dan mengubah esensi senjatanya menjadi tombak untuk mematahkan jarumnya. Meskipun demikian, energi sisa dari jarum masih mengenai Yi. Plum, sepertinya dia dipukul oleh palu. Darah mengalir di mulutnya, pedang yang melayang di atasnya juga meredup. Itu bernyanyi dan kembali ke sarungnya. Keke, orang suci yang terkenal bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan, reputasi yang tidak pantas. Keempat teladan itu mendongak dan melepaskan aura pembunuh mereka lagi. Ketakutan mereka hilang. Mereka tampak seperti empat dewa sekarang memandang rendah keduanya. Aku tahu kamu sedang berakting, bocah. Sepertinya sang putri benar, kamu terluka parah setelah melawan iblis. Seorang lelaki tua dengan mata berdarah berkata. Dia adalah master kebijaksanaan atas dan bisa membaca arah umum nasib. Jadi, dia memperhatikan lintasan ke bawah untuknya, karenanya risiko ke bawah. Matanya dibutakan oleh energi suci Fei Yun. Dia hanya tidak tahu bahwa Fei Yun yang melakukannya. Yi tidak lagi angkuh seperti sebelumnya. Belum lagi melawan empat teladan, dia akan kesulitan mengangkat satu jari. Dunia Yin telah diganggu oleh Aquamun selama 10.000 tahun. Hari ini, kami akan membalas ini dengan membunuh orang sucinya, untuk memberitahu sekte Anda bahwa itu tidak terkalahkan. Mereka tahu bahwa mereka bisa membunuhnya di sini tanpa diketahui oleh Aquamun. Aku tidak suka Aquamun tapi kalian semua sedang bermimpi, berpikir bahwa kalian bisa menentangnya. Fei Yun tertawa. Pria dengan cincin besi itu berkata, berat, kamu akan bersenang-senang setelah kami membawamu kembali ke dunia Yin. Fei Yun berjalan kembali ke Yi dan mengenakan jubahnya padanya. Dia berkata, pegang erat-erat di leherku. Tangan Yi gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Meskipun demikian, dia masih melakukannya, tangannya melingkari bahunya, wajahnya yang indah bersandar di punggungnya. Terus kencang. Dia mengulangi sebelum mengikat lengan jubah di pinggangnya. Auranya melonjak saat dia bersiap untuk pertempuran. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka, suaranya lemah. Dia bisa mencium aroma manis darinya karena mereka begitu dekat. Paragon juga tertawa. Orang buta itu berkata, haha, orang suci membutuhkan perlindungan dari junior setengah iblis. Seberapa rendah Anda telah jatuh? Petik 2. Melempar telur ke batu, sungguh sia-sia. Tidak ada yang pergi dari sini hari ini. Itu bukan untuk Anda putuskan. Temui aku dulu lalu bicara. Fei Yun mengaktifkan 3 domain yang berfungsi sebagai 3 penghalang bergelombang di sekelilingnya. Suara mendesing. Dia mengaktifkan Swift Samsaranya. Seolah-olah dia mengendarai 2 pusaran, memungkinkan dia untuk memiliki kecepatan secepat kilat. Saat dia menyentuh air, dia langsung berhasil mencapai dinding halaman. Kamu tidak akan kemana-mana. Seorang pria menyerang dengan cincin besinya. Itu menjadi lebih besar dan lebih besar sampai memiliki diameter 10 meter. Permukaannya ditutupi dengan rune kuno yang cerah. Jika bukan karena penindasan kekuasaan, cincin besi ini bisa menghancurkan sebagian besar tanah. Gambar binatang muncul di lengan Fei Yun dan pergi ke esensi senjata. Itu berubah bentuk menjadi tantangan binatang, berhasil memukul mundur cincin itu. Ledakan. Gelombang kejut masih membuat Fei Yun terbang. Meskipun demikian, dia menstabilkan posisinya dan mendarat di bangunan lain yang rusak sebelum melompat ke tengah reruntuhan. Kekuatan fisik saya dengan 5 domain harus lebih unggul dari mereka. Semakin dekat kita ke pusat, semakin menguntungkan. Fei Yun memiliki Yi di punggungnya sambil memegang tombak putih, melesat di udara. Orang ini memblokir gerakan dengan kekuatan penuh dariku, tidak heran mengapa Yama menyuruh kita untuk berhati-hati, tubuhnya hampir sekuat milik kita. Pengguna cincin mengingat senjata itu dan tampak terkejut. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Keempat paragon menggunakan teknik gerakan mereka, menembus dinding dan menuju ke tengah. Fei Yun sebenarnya lebih cepat dari mereka berempat tapi tidak butuh waktu lama sebelum dia disergap.
Ledakan. Seekor semut raksasa menghancurkan dua bangunan di sepanjang jalan dan menghentikan jalannya, tampak membunuh. Vitalitasnya sangat mengerikan, karapas hitamnya menyerupai logam suci. Itu meraung sambil memelototinya, setengah iblis, tinggalkan dia dan aku akan mengampunimu. Fei Yun segera mengubah arah. Dia meramalkan sesuatu seperti ini karena iblis tidak akan takut dengan mudah. Mereka menipu orang-orang dari dunia Yin untuk mengintai mereka dan pasti bersembunyi di dekatnya. Gemuruh. Paragon semut mengejar dan menghancurkan jalanan. Itu memuntahkan pedang iblis langsung ke arahnya. Dia tidak berani berhenti dan menggunakan domainnya untuk membentuk tiga perisai. Dia kemudian menarik Yi dan memeluknya sebagai gantinya. Ledakan. Pedang menembus perisai tapi masih berhenti. Meskipun demikian, kekuatan yang tersisa menyerang punggung Fei Yun, membuatnya terbang beberapa puluh meter. Dia akhirnya mendarat dan menstabilkan darahnya yang bergejolak lalu melanjutkan. Jika dia tidak mengubah posisi Yi, dia akan diserang oleh kekuatan itu. Kau sangat aneh, kau bersekongkol dengan iblis sebelumnya, kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku sekarang? Yi menatap wajahnya. Dia melihat ke bawah dan mengungkapkan senyum cerah, masih memegang pinggangnya erat-erat, bukankah aku mengatakan bahwa aku mungkin menyukaimu? Ia menggelengkan kepalanya lalu memejamkan matanya. Kata-katanya tidak meninggalkan kesan apapun padanya. Senyumnya perlahan menghilang dan matanya menjadi tegas. Dia melihat beberapa aura mengerikan mendekat. Ledakan. Sebuah cakar raksasa mencabik-cabik tanah dengan tongkat datang untuknya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan esensi senjata untuk menangkis cakarnya. Bab 990, Boneka. Cakar itu panjangnya lebih dari 10 meter. Jari individu tebal seperti pilar dan sangat tajam. Esensi senjata hanya berhasil mengguncangnya sedikit dan meninggalkan bekas 10 inci di cakarnya, tidak ada yang signifikan. Meskipun demikian, Fei Yun mengambil keuntungan dari ini dan mengambil jarak, menghilang dari jalan yang rusak ini. Ledakan, ledakan, setan babi dengan sisik yang dibor dari tanah. Ada cakar menakutkan yang menempel di punggungnya. Seutas darah tipis menetes darinya. Dia adalah teladan dari suku babi sisik. Kekuatan yang luar biasa. Dia merasakan sakit yang teraba dari cakar di punggungnya, sadar bahwa dia telah meremehkan musuh. Jika dia habis-habisan, mungkin dia bisa membunuh Fei Yun dan orang suci itu. Dia kemudian berlari mengejar. Bukan hanya para iblis, para suri tauladan dari dunia Yin juga sedang diburu. Ini semua adalah pembudidaya top dengan kecakapan pertempuran yang sempurna. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke pusat Nine Abyss. Kekuatan penekan juga meningkat. Kekuatan tiga domain Fei Yun berkurang sebagai hasilnya, hanya mampu mencakup dia dan Suan Yuan Yi. Swift samsaranya juga menjadi lebih lambat. Adegan menjadi gelap seolah-olah itu malam hari. Bangunan di dekatnya ditelan energi bawah. Beberapa ditempati oleh iblis dan entitas jahat yang tersisa dari 80.000 tahun yang lalu. Tangisan jahat mereka bisa terdengar. Ledakan. Fei Yun menabrak sesuatu yang menyerupai dinding istana. Bagian luar ditutupi lapisan kabut, tampaknya puncak dari energi mayat yang tak ada habisnya. Itu menusuk kulit dan menyebabkan rasa sakit yang nyata. Namun, Fei Yun diselimuti energi Buddha dan bisa bergerak melewatinya. Dia memasuki istana dan melihat retakan di mana-mana di tanah beraspal. Sudah terlalu lama dan kelembaban dan jamur mengambil alih. Dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tanda bahaya yang ekstrim. Tempat ini aneh, ada sesuatu yang tidak menyenangkan di sini, meskipun Yi terluka parah, kesadarannya masih tetap ada. Hati daunnya menyuruhnya untuk berhati-hati. Fei Yun memperhatikannya sebelumnya juga. Inilah alasan mengapa dia memutuskan untuk masuk. Paragon telah mengelilingi mereka dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko besar untuk masuk ke sini. Istana itu berada di sebelah pusat reruntuhan. Itu sangat besar, kolam hias di sini seukuran danau. Ini jelas merupakan rumah dari pukulan besar di masa lalu. Karena auranya yang tidak menyenangkan, orang lain tidak akan berani masuk. Fei Yun didorong ke tepi dan tidak punya pilihan. Fokus saja pada pemulihan, serahkan yang lainnya padaku. Dia membawa Yi melalui jalan berlumpur. Itu dipenuhi dengan formasi spasial sehingga meskipun terlihat pendek, itu membentang beberapa ratus mil, menghubungkan satu bangunan ke bangunan lainnya. Oh, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Ada apa?
Tanyanya lemah. Bukan apa-apa, kupikir aku merasakan bayangan di belakang kita barusan, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia menjadi serius, menyadari makhluk tak menyenangkan di sini. Ada sesuatu yang bergerak di dadamu, katanya. Fei Yun tahu bahwa itu adalah kura-kura yang bergerak. Ia telah mencoba yang terbaik untuk tetap diam sepanjang waktu di dalam cangkangnya, tidak ingin diperhatikan oleh Yi. Dia juga ada di sana ketika mencuri kapal hantu merah. Tidak baik untuk dilihat olehnya. Saya telah ditekan oleh orang suci begitu lama, orang lain akan sangat cemburu. Hidup ini layak dijalani. Kura-kura itu berpikir tetapi tiba-tiba menjadi cemburu pada Fei Yun karena dia harus menggendongnya selama ini. Jika para jenius dari kerajaan manusia mengetahui tentang kesucian murni mereka yang dipeluk oleh setengah iblis, mereka ingin membuat daging cincang darinya. Mereka akhirnya berhasil melewati jalan berlumpur dan berhenti di hutan batu. Ada patung individu yang menjulang setinggi 7 hingga 8 meter. Beberapa menggambarkan tentara dengan perisai, tombak. Yang lain duduk dan bermain catur atau berpose berkelahi. Beberapa ribu patung semuanya berbeda tetapi masing-masing memiliki jenis hukum Dao yang tertanam di dalamnya. Ini membuat mereka terlihat bersemangat dan hidup. Siapa sih yang membuat begitu banyak patung dari batu restorasi surga? Fei Yun berpikir bahwa ini adalah labirin. Patung-patung itu tampak bergerak tetapi ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Dia ingin pergi tetapi begitu dia berbalik, jalan itu tidak ada lagi. Begitu banyak batu restorasi surga, Yi bersikeras untuk berjalan sendiri karena luka-lukanya semakin membaik. Dia ingin memeluknya lebih karena semua pria ingin melakukannya. Dalam skenario yang berbeda, itu bukan gilirannya karena ribuan orang akan datang untuk membantunya. Mati untuk orang suci adalah hal terhormat yang didambakan oleh banyak orang. Dia tinggi dan ramping, hanya setengah kepala lebih pendek darinya. Matanya jernih, hidung bengkoknya terpahat sempurna. Sebuah cahaya mengalir melalui kulit porselennya, nya tidak terlalu besar, ukurannya pas. Kakinya disembunyikan oleh gaunnya. Namun, saat dia berjalan, orang masih bisa melihat dan menghargai kecantikan mereka. Ini menggoda orang lain untuk ingin dan mengangkat gaunnya untuk melihat pesona peri. Apa yang kamu lihat? Yi melihat sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Matanya hampir terbakar karena darah jahat yang mengamuk di dalam dirinya. Otot-ototnya menonjol, dadanya melengkung ke depan. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya hanya ingin tahu apakah tuan tempat ini telah mengembangkan seni wayang besar sebelumnya. Itu sebabnya mereka menciptakan begitu banyak patung. Ada untaian jiwa yang tertanam di masing-masingnya, masih ada setelah 80.000 tahun dan mengendalikannya. Petik 2. Seni wayang besar adalah salah satu dari 8 seni kuno yang hebat. Itu telah dipisahkan menjadi 4 bagian, Dao, Buddha, kematian, dan suci. Untuk mempelajari salah satu dari 4 itu luar biasa, apalagi versi aslinya. Yi tahu lebih banyak tentang sejarah manusia daripada orang luar seperti Fei Yun. Dia menjelaskan, 9 jurang dan cakrawala dulunya adalah 2 kekuatan terkuat di Fastski, hampir sekuat faksi penguasa wilayah. Nine Abyss telah menghasilkan beberapa tembakan besar, salah satunya adalah Nihai yang mengolah seni wayang besar. Dia dianggap sebagai dalang terbaik di Six Central. Rumor mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan makhluk hidup dan tidak hidup. Petik 2. Seni wayang biasanya dianggap non-ortodoks dan tidak mendapatkan rasa hormat dari kebanyakan pembudidaya. Namun, seni wayang besar adalah masalah yang berbeda. Setelah mencapai puncak dengan seni ini, seseorang dapat mengendalikan energi roh dan bahkan pikiran orang lain. Ini memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya menggunakan gudang senjata boneka. Bahkan, mereka bahkan bisa mengendalikan bintang-bintang di atas. Itu benar-benar sebanding dengan seni perubahan besar Feng Fei Yun. Jika kita entah bagaimana bisa menggunakan patung-patung ini, kita akan bisa menghentikan Paragon sebentar dan membeli cukup waktu untuk menyembuhkanmu. Fei Yun mengelus dagunya. Seni boneka biasa dapat mengontrol boneka pertempuran tingkat atas ini. Dia duduk di salah satu patung dan mulai menyembuhkan. Cahaya terang mengelilinginya saat dia berbicara, ini adalah labirin sehingga tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan kita. Aku seharusnya punya cukup waktu untuk pulih. Karena itu, dia menutup matanya dan fokus bermeditasi. Adapun Fei Yun, dia bersandar pada boneka pedang dan menatapnya sejenak sebelum mengeluarkan gulungan bambu. Dia kemudian menyebarkannya di tanah,
mengungkapkan bahwa itu tidak lain adalah volume 8 seni, salah satu dari 3 bagian dari catatan harta karun pencarian kuburan. Bab 991, Membunuh Kemunculan Surga. Seni wayang besar benar-benar ada di sini. Lalu bagaimana dengan volume lainnya? Apakah semua 8 seni kuno direkam? Siapa yang menulis rekaman ini? Fei Yun menjadi ketakutan karena kitab suci bernama Pencarian Kuburan. Bagaimana gulungan yang begitu kuat dapat ditemukan di tempat kecil seperti Jin? Bagian atas volume 8 seni sudah memiliki banyak seni yang luar biasa. Seluruh catatan itu sangat berharga. Fei Yun menggunakan pesan telepati untuk menanyakan kura-kura tentang misteri ini. Dia pikir ada sesuatu yang aneh tentang kura-kura itu. Mungkin itu benar-benar memiliki latar belakang yang mengesankan. Yah, ini berkaitan dengan rahasia di masa lalu, lebih baik kamu tidak tahu sekarang. Kura-kura berusaha bersikap dingin. Dia ingin menyeret kura-kura keluar untuk memukulnya dengan baik. Baiklah, karena kamu bersikeras untuk mengetahuinya, aku bisa memberitahumu sedikit. Itu ada hubungannya dengan istana kuburan legendaris. Kura-kura berkata dengan misterius. Istana kuburan. Fei Yun belum pernah mendengarnya sebelumnya. Karena kekuatan gulungan itu, dia seharusnya pernah mendengar tentang tempat ini di kehidupan sebelumnya. Dapat dimengerti bahwa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kura-kura berkata, ada terlalu banyak rahasia di sini. Tidak, itu tidak baik untukmu. Fokus saja pada kultivasi seni wayang besar terlebih dahulu. Petik 2. Itu berhenti sebentar sebelum melanjutkan, saya merasakan sesuatu mengawasi kita sepanjang waktu, apakah menurut Anda ahli ini masih hidup? Saya tidak tahu tentang itu, saya hanya tahu bahwa paragon musuh sudah dekat. Kesadaran Fei Yun luar biasa dan telah menggunakan Grand Cheng Art-nya untuk menghitung. Ada sekitar 10 paragon yang datang. Labirin batu hanya bisa menghentikan mereka selama setengah hari. Jika dia entah bagaimana bisa mempelajari dasar-dasar seni wayang besar, dia mungkin bisa menjebak mereka selama 3 hari untuk mengulur waktu bagi Xuan Yuan Yi. Dia duduk di tanah dan fokus mengolah seni ini. Abu suci di dalam dirinya menjadi bercahaya, membantunya berkultivasi. 6 jam kemudian, dia menutup gulungan itu dan menarik napas dalam-dalam. Seringai muncul di wajahnya saat dia bergumam, mereka ada di sini. Meskipun dia tidak bisa memahami poin utama, dia melihat jalan yang cukup lebar untuk mulai berlatih seni ini. Sayangnya, waktu hampir habis. Salah satu dari mereka sudah ada di sini dan dia akan menjadi korban pertama Fei Yun. Dia mengenakan jubah tak terlihat dan menuju ahli yang masuk. Dia adalah salah satu dari 4 teladan dari dunia Yin, kemunculan surga tingkat pertama. Semuanya tertutup jubah hitam di luar matanya yang berapi-api. Lingkaran besi melingkari bahu kirinya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, Fei Yun masih menemukannya dengan Grand Cheng Art. Domain seni ini tidak terlihat dan dapat menemukan ahli persembunyian. Orang tua itu sangat berhati-hati dan bergerak tak terduga. Fei Yun sekarang ada di belakangnya. Dia mengumpulkan semua kekuatan abu suci menjadi satu untai energi suci untuk serangan. Ruang meletus sebagai hasilnya dan mengejutkan lelaki tua itu. Dia segera meraih cincin besinya, berbalik, dan mencoba memblokir serangan itu. Ledakan. Untaian itu dengan mudah memotong dia dan senjatanya menjadi 2 bagian. Darah menyembur keluar dari lukanya. Sein enak, dia masih belum mati dan kedua belah pihak menyerang Fei Yun. Namun, energi suci telah melenyapkannya sehingga kekuatan yang tersisa bukanlah ancaman. Segel kosmik. Tangan Fei Yun menjadi gemerlap saat dia mendorong kepala lelaki tua itu ke tanah, menghancurkannya seperti semangka. Orang tua itu akhirnya turun setelahnya. Dia kemudian mengumpulkan mayat itu karena ini milik ahli kemunculan surga dan akan dijual dengan harga tinggi di pasar gelap. Darah, kulit, tulang, dan segala sesuatunya diinginkan oleh para pembudidaya jahat. Dia kemudian kembali ke lokasi Yi tapi, dia tidak lagi di sana. Dia berhenti dan merasakan sesuatu di belakangnya. Ledakan. Dia mengumpulkan semua kekuatannya untuk pukulan yang menggelegar. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Suara Yi datang dari belakang. Dia sedang duduk di atas patung pendekar pedang dan menatapnya. Dia menyebarkan energinya dan tersenyum, Saintes, hati dao Anda berwawasan luas dan maha tahu, Anda tahu betul bahwa saya kuat. Jangan keras pada dirimu sendiri, dari semua jenius yang pernah kulihat,
kamu pasti termasuk di antara 30 teratas. Selain itu, kartu as tersembunyi Anda tidak terduga. Kamu punya banyak rahasia. Suaranya elegan dan halus. Haha, setengah iblis sepertiku tidak menyembunyikan apapun, tidak seperti aku bisa mencapai kemunculan surga, kata Fei Yun. Beberapa setengah iblis dapat membunuh kemunculan surga. Dia berkata, itu karena penyergapan yang berhasil. Jika saya bertarung dua orang pada saat yang sama, saya harus berlari setelah beberapa detik tidak seperti Anda yang bertarung melawan 10 tanpa kalah. Petik 2. Kamu bersikap sarkastik. Dia berkata, tidak, aku tulus. Lupakan saja, aku akan bersikap santai padamu karena pertimbangan Liu Susi. Aku tidak akan menanyakan rahasiamu. Matanya tampak agak aneh saat dia mengingat apa yang terjadi hari itu. Dia mengalihkan pandangannya, tidak ingin menghadapinya. Liu Susi, aku begitu dekat dengannya. Ini bukan pertama kalinya dia membicarakan ini jadi Fei Yun bingung. Hubungan mereka hanya karena saling menguntungkan, tidak lebih. Kesimpulan terakhirnya adalah bahwa benar-benar ada sesuatu yang terjadi di antara kedua wanita itu. Bagaimana lukamu, Saintes? Dia bertanya. Saya telah memahami kebenaran suci pertama. Dia menutup matanya dan duduk lagi. Sangat cepat. Dia kagum dengan pemahamannya. Dia sendiri tidak mengetahui kebenaran suci tetapi memahami signifikansinya. Melihat kebenaran pertama berarti bisa melihat pintu menuju kesucian. Kultivasinya pasti meningkat pesat. Mentalitas dan hati daunnya yang kuat sangat mengesankan, tidak kalah dengan Sui Yueting muda. Dia berpikir bahwa tidak akan mudah untuk berurusan dengannya. Saya bisa mulai dengan Liu Susi. Dia tersenyum dengan matanya. Tentu saja, ini di kemudian hari. Sekarang, dia harus menghadapi krisis saat ini. Pemahamannya sama cepatnya sekarang karena bantuan Abu Suci. Sepertinya dia kalah tetapi ini adalah pertama kalinya dia membaca seni wayang besar. Di sisi lain, Suanyuan Yi telah mempelajari kitab suci pedang meditasi hati sepanjang hidupnya. Lebih mudah baginya untuk mempelajari kebenaran suci. Setelah 2 jam lagi, Fei Yun telah mencapai tahap dasar seni ini. Ini berfokus pada penciptaan, kontrol, jiwa, dan kehidupan. Menyempurnakan boneka adalah jenis ciptaan. Seni mengajarinya untuk menggunakan langit dan bumi sebagai telapak tangannya, 5 elemen sebagai pilar, dan yang lainnya sebagai boneka. Hukum akan menggerakkan kosmo, akal akan menjadi jiwa, waktu itu sendiri akan menjadi kehidupan. Kemudian datang makhluk hidup. Mereka semua bisa menjadi boneka. Bab 992, Tuan. Kebenaran akhir dari Grand Cheng Art menyatakan bahwa harus ada makhluk hidup terlebih dahulu sebelum mereka menciptakan dunia mereka sendiri. Hukum digunakan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kosmos membutuhkan hukum agar dapat berfungsi. Alasan diberikan sebagai jiwa semua makhluk hidup. Waktu adalah aliran kehidupan. Hanya dengan alirannya akan ada kehidupan. Fei Yun jauh dari mencapai kebenaran ini. Dia hanya di tingkat dasar, hanya mampu mengendalikan boneka, yang paling dasar dari seni ini. Dia mengaktifkan kekuatannya dan mencoba mengendalikan patung-patung yang ditemukan di labirin ini. Mereka tampaknya hidup kembali dan mulai bergerak. Satu mengayunkan pedangnya, yang lain memindahkan bidak catur di papan, yang satu minum teh, yang lain bernyanyi. Semua tata krama dapat terlihat sehingga tempat menjadi cukup kacau. Paragon yang telah masuk menjadi waspada. Yang mulia, apa yang terjadi? Sepertinya penguasa istana ini telah kembali dari kematian. Seorang wanita berambut abu-abu bertanya. Untuk dapat membuat begitu banyak boneka dari batu pemulihan surga, Tuan ini pasti seseorang yang luar biasa. Putri Fei Yuan merenung. Ledakan. Tiba-tiba, tombak patung di dekatnya menyala. Itu menusukkan tombak ke arahnya dan melepaskan serangan neraka. Sang putri meluncur seperti angin dan berputar di sekitar patung, dengan mudah menghindari serangan itu. Sebanyak 7 patung tiba-tiba menyerangnya serempak. Mereka tidak menahan sama sekali. Domain pedang mitos. Dia memanggil pedang kuno dan menyematkannya di tanah. Itu tumbuh dan menjadi lebih dari 10 meter, menghentikan semua serangan. Gelombang energi memancar dari tubuhnya dan mendorong ketujuh patung itu menjauh. Dia kemudian melompat keluar dari penahanan. Kita harus pergi sekarang. Mereka hampir tidak bisa dihancurkan dan memiliki terlalu banyak daya tembak. Paragon tingkat pertama merasa tertekan setelah dikelilingi. Kirimkan giok spasial,
beritahu orang lain bahwa kita harus meninggalkan istana ini untuk saat ini. Sang putri memerintahkan. Paragon mengeluarkan sepotong batu giok dan mendorongnya ke tanah. Sinar putih melesat ke langit. Beberapa saat kemudian, lebih banyak sinar melesat di area lain dan semua iblis mulai mundur. Hutan batu mendapatkan kembali ketenangannya setelah mereka pergi. Fiuh. Fei Yun menghela nafas panjang. Hanya mengendalikan patung-patung ini untuk waktu yang singkat menghabiskan setengah dari energinya. Mereka tidak akan membiarkan Suan Yuan Yi sembuh sepenuhnya, mereka akan datang lagi dalam waktu 6 jam. Kita harus siap, patung-patung itu tidak akan menghentikan mereka untuk kedua kalinya. Dia pikir. Yi masih bermeditasi, tampak seperti patung batu giok. Cahaya suci mengelilinginya. Setelah 1 jam, Fei Yun mendapatkan kembali kondisi puncaknya dan merencanakan langkah selanjutnya. Ada total 11 teladan iblis di tingkat pertama. Mereka berada di tingkat penguasa dan telah bersembunyi di dinasti manusia sampai saat yang genting. Karena 2 dilumpuhkan oleh orang suci, hanya 9 pejuang yang tersisa. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setan semut bertanya. Mereka berkumpul di sini karena Dia telah menjanjikan mereka sepotong kue sehingga mereka secara alami mendengarkannya sekarang. Tentu saja, ini mungkin tidak terjadi begitu mereka mengalahkan Suan Yuan Yi dan penguasa siap untuk diperebutkan. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan dari jiwa suci. Sang putri menjawab. Dia memuntahkan mutiara putih dengan cahaya yang menyilaukan. Itu memiliki ukuran bintang yang sangat besar. Ekspresi para ahli lain berubah setelah mendengar ini. Ini adalah artefak yang terbuat dari energi sisa orang suci yang sudah mati. Kekuatannya sangat merusak. Tunggu, kita memiliki paragon yang jatuh di sana. 3 lelaki tua turun dari awan hitam di atas. Sang putri mengerutkan kening, ini bukan kabar baik. Orang suci itu terluka parah. Dia tidak mungkin membunuh seorang teladan. Adapun setengah iblis itu, hahaha, tidak mungkin. Seorang iblis berkata. Dia memiliki ekspresi serius dan berkata, jika bukan orang suci dan setengah iblis, lalu siapa itu? Mungkinkah benar-benar ada entitas yang tidak menyenangkan di sini? Petik 2. Berderak. Gerbang ke mansion tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda berbaju putih berjalan maju sambil memegang tombak dengan gagah. Dia berdiri dengan bangga dan mengungkapkan wajahnya yang tampan kepada semua orang. Matanya memiliki cahaya merah, tampak agak karismatik dan setan. Ledakan. Dia menyematkan tombak di tanah, memecahkan salah satu ubin batu giok. Seorang senior tinggal di istana ini, banditmu lebih baik cepat pergi. Kalau tidak, dia menyatakan sebelum membuang jubah berdarah. Ini milik teladan mati dari dunia Yin, penuh dengan kematian dan energi jahat. Fei Yun ingin menggertak untuk membeli lebih banyak waktu untuk Suan Yuan Yi. Berat, kamu pikir kamu bisa menakuti kami? Iblis babi bersisik ingin membunuh Fei Yun secara pribadi setelah membiarkannya pergi lebih awal. Cakar dari punggungnya terbang ke arah Fei Yun. Yang terakhir tidak repot-repot bergerak. Suara mendesing. Sinar yang menyilaukan muncul entah dari mana dan melintasi langit. Aura orang suci. Setan babi menjadi ketakutan setelah merasakan aura ini. Dia dengan cepat menarik cakarnya kembali dan bersujud di tanah sambil gemetar, aku tidak tahu kamu tinggal di sini, senior. Mohon maafkan pelanggaran saya dan selamatkan anjing saya. Bukankah kamu babi? Sebuah suara kuno datang dari istana, terdengar dalam dan misterius. Kau benar, tolong selamatkan nyawa babiku. Iblis itu gemetar. Kura-kura itu bersembunyi di balik gerbang. Itu terbatuk dan berkata, 30.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata ketika saya mencari segudang dao. Saya sudah tua sekarang, batuk, dan tidak ingin berjuang sia-sia. Anak-anak muda, pergilah dan jangan ganggu aku lagi. Tentu saja, paragon babi itu kuat tetapi sinar suci itu terlalu menakutkan. Makhluk ini sudah hidup selama 30.000 tahun. Paragon lainnya ragu-ragu, tidak ingin mengambil risiko jika pembicara ini adalah orang suci yang sebenarnya. Tentu saja, beberapa dari mereka cukup pintar untuk menebak bahwa dia bukan orang suci sejati. Meskipun demikian, sinar tadi adalah nyata. Artinya orang tersebut memiliki akses ke untaian energi ini. Mereka yang memiliki energi ini adalah orang-orang besar dengan status bergengsi. Yang terbaik adalah tidak menyinggung mereka. Fei Yun tersenyum dan berkata,
Aku tidak percaya betapa beraninya kalian semua saat ini, masih berani berdiri di sini. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian? Dia ingin pergi jauh-jauh dengan gertakan dan membuat mereka menyerah untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu di kemudian hari. Sayangnya, dia secara bertahap merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah ada seseorang yang memperhatikannya. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ekspresi Paragon juga agak aneh. Mereka menatapnya sambil mundur ke belakang. Kotoran. Jangan bilang, ada makhluk yang benar-benar tidak menyenangkan di sini. Dia tidak berani berbalik dan menggunakan niat sucinya sebagai gantinya. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang 1 meter di belakangnya. Ada seseorang yang diselimuti energi yin. Tepatnya, itu adalah mayat dengan lubang seukuran mangkuk di dadanya. Persetan. Dia merasa tubuhnya menjadi beku. Tidak heran mengapa Paragon itu mundur. Energi yin pada mayat ini tidak nyata, jauh lebih menakutkan daripada aura Paragon itu. Ini melampaui tingkat pertama kemunculan surga. Bukankah kamu mengatakan ada senior di sini? Saya percaya bahwa senior ini telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Sang putri tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Mayat itu mengeluarkan suara aneh. Mulutnya memuntahkan racun yang tidak nyaman dekat dengan kepala Fei Yun. Bab 993, Boneka Kehidupan Pertama. Para ahli yang hadir adalah karakter yang luar biasa. Mereka melihat ada sesuatu yang salah sehingga mereka berhenti untuk melihat perkembangannya. Mayat itu tampak menakutkan, pucat dengan taring panjang. Itu telah memburuk setelah bertahun-tahun, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Fei Yun tersenyum dan berkata, Tuan yang mati tetaplah Tuan, tidak menghormati tuannya akan menghasilkan hukuman. Para ahli mencibir dan menyadari bahwa Fei Yun hanya menggertak. Dia mungkin orang pertama yang dimakan oleh mayat itu. Setan babi bersisik itu tertawa dan berkata, lihat dia, masih mengoceh ketika kematian memanggil. Fei Yun merasakan aura dingin di belakangnya meningkat. Siapa ini? Dia menggunakan Grand Cheng Art-nya untuk menghitung dan membuat kesimpulan. Pria ini telah lama meninggal tetapi menggunakan seni boneka untuk memperbaiki dirinya menjadi boneka, ingin dilahirkan kembali dan hidup selamanya. Sayangnya, ini berakhir dengan dia menjadi kekejian, tidak mati atau hidup. Satu-satunya yang tersisa di mayat ini adalah wasiat boneka. Apakah dia benar-benar nihai? Master top seni boneka Dao di pusat ke-6. Sungguh akhir yang mengerikan, direduksi menjadi boneka yang tidak berpikir. Jika ini masalahnya, Fei Yun berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia adalah boneka abadi, apakah seni wayang besarku bisa mengendalikannya? Pencapaian Fei Yun dalam seni agak terbatas. Sayangnya, dia harus mencobanya. Dia membentuk mudra seni dan sinar keluar dari 10 jarinya, tampak seperti 10 senar. Mereka memasuki tubuh mayat. Mayat itu meraung dan menginjak tanah. Kekuatannya meletus saat menerjang ke arah Paragon. Apa-apaan? Paragon tidak mengharapkan setengah iblis untuk dapat mengendalikan mayat kuno ini. Gemuruh. Kuku mayat menjadi lebih dari 3 meter dengan cahaya hijau. Mereka setajam pisau. Babi dan semut iblis kembali ke bentuk aslinya, tampak seperti dua gunung. Energi iblis melonjak di sekitar mereka dan berubah menjadi lapisan baju besi yang tebal. Setengah iblis rendahan dan mayat mati ini tidak berarti apa-apa. Iblis babi itu menembakkan rentetan sisiknya, ingin memotong mayat menjadi berkeping-keping. Energi yang tersimpan di dalam mayat itu mengerikan, dengan mudah menelan panas kala. Itu memuntahkan seberkas racun dan mengirim babi itu terbang. Itu jatuh beberapa ratus meter jauhnya dan tampak seperti babi mati. Mayat itu sangat kuat ketika masih hidup dan masih mempertahankan sebagian dari kekuatannya. Kemudian menembus karapas tebal semut tanpa masalah. Yang terakhir kembali ke bentuk humanoid dan meludahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi ketakutan, mayat ini sangat kuat, kita harus bertarung bersama. Setan-setan itu menyerang pada saat yang sama menggunakan teknik yang menantang surga dan harta roh mereka. Ledakan, mayat itu mengirim mereka terbang satu persatu. Itu meninju kepala iblis burung berwarna merah terang dan melenyapkannya, meninggalkan lubang raksasa. Setan tanpa kepala itu panik dan mundur jauh sebelum menciptakan kepala baru. Sayangnya, vitalitasnya terkuras dan tampak sepucat selembar kertas. Bagaimana mungkin setengah iblis ini cukup kuat untuk mengendalikan mayat? Apakah dia memiliki teknik rahasia? Itu merenungkan sebelum memanggil bulu,
mengubahnya menjadi pedang, dan melemparkannya ke jantung Fei Yun. Mati. Itu tidak menunjukkan belas kasihan tetapi tiba-tiba, mayat itu mendarat dari atas. Cakarnya menyerupai 10 pedang dan memotong iblis burung menjadi beberapa bagian. Sebuah teladan sekarang sudah mati. Mayat kemunculan surga, itu bagus. Sesuatu yang putih dan bulat dengan batu bata di atasnya meluncur keluar dari istana dan mengambil potongan dagingnya. Itu memiliki 2 kaki seputih salju dan mengumpulkan setiap tetes darah ke dalam pertempuran. Fei Yun sibuk menggunakan Grand Cheng Art-nya tetapi masih tahu bahwa itu adalah kura-kura. Itu meletakkan batu bata di kepalanya untuk menyembunyikan identitasnya dari iblis. Yang lain bisa melihat bahwa dia memegang kendali. Membunuhnya berarti menghentikan mayatnya. Semuanya, perlambat mayat ini, aku akan membunuhnya. Putri Fei Yuan melonjak ke depan seperti kelopak bunga putih, mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke arah kepala Fei Yun. Lampu teratai berkobar. Energi Buddhis Fei Yun berubah menjadi lampu teratai dengan cahaya terang. Ini adalah salah satu dari 9 teknik yang dia buat dari diagram ketiga. Ledakan. Itu menghentikan tebasan sementara gelombang cahaya keemasan keluar dari titik tumbukan. Aku tidak menyangka setengah iblis sepertimu menjadi begitu kuat. Aku seharusnya membunuhmu di medan perang. Niat membunuh sang putri melonjak. Fei Yun terus melakukan mudra untuk mengendalikan boneka itu. Dia mengingatnya sambil tetap fokus menyalurkan lampu teratai. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia, jangan terlalu kaget. Hanya masalah waktu sebelum aku menjadi lebih kuat darimu. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu." Dia memperkuat tebasannya. Retakan. Sebuah retakan muncul di lampu teratai. Ledakan. Itu rusak sepenuhnya dan tebasan terus berlanjut. Untungnya baginya, mayat itu kembali tepat waktu dan meninju pedang. Kekuatannya menghancurkan tulang di tangannya juga. Dia menghela nafas lega setelah selamat dari serangan itu. Jangan berani-berani menyentuh yang mulia. Paragon laba-laba putih memuntahkan jaring untuk memperlambat mayat. Yang terakhir meraih jaring dan tiba-tiba menarik paragon itu. Paragon yang ketakutan mencoba memotong jaring untuk melarikan diri tetapi sudah terlambat. Mayat itu sudah menangkapnya dan memelototi korbannya. Tidak, sang putri berdiri di kejauhan dan sibuk menciptakan kembali tangan baru. Kegentingan, mayat itu menelan dan memakan paragon hidup-hidup. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, paragon tingkat pertama sedang dimakan. Mulutnya penuh dengan darah dan daging. Aura mayatnya menjadi semakin ganas. Raungannya menyebabkan gempa bumi. Paragon menemukan bahwa mayat ini menjadi lebih kuat. Fei Yun sendiri terkejut karena Nihan telah mencapai level yang sangat tinggi dengan seni boneka Dao. Wayang ini mampu meningkatkan budidayanya melalui pesta. Di antara para dalang, ini dikenal sebagai tingkat kehidupan pertama. Ada total 12 level di Grand Puppet Art. Mencapai tingkat terakhir berarti memperoleh bentuk kehidupan baru. Belum ada yang mencapai level ini sebelumnya. Faktanya, hanya level pertama adalah masalah besar karena boneka itu kemudian bisa menelan apa saja dengan energi roh untuk menjadi lebih kuat. Boneka biasa tidak bisa melakukannya. Nihai telah mencapai tingkat ini sebelum kematian dan mengubah tubuhnya menjadi boneka kehidupan pertama. Sayangnya, ini tidak cukup untuk memberinya kesempatan lain dalam hidup. Bab 994, Mengejar Sang Putri. Meningkatnya kekuatan mayat juga meningkatkan kepercayaan diri Fei Yu. Siapa yang ingin bertarung? Ayo keluar. Dia meraung. Seekor burung dan laba-laba iblis putih telah jatuh. Darah mereka masih membara di tanah. Di wilayah manusia, jatuhnya paragon akan menjadi topik terpanas dan dapat mempengaruhi keseimbangan regional. Setengah iblis yang kurang ajar, apakah menurutmu mayat ini saja yang bisa menghentikan kita? 3 teladan dari dunia Yin mengaktifkan jiwa binatang mereka. Mereka memanggil harta roh peringkat ke-11 bersama-sama. Itu menyerupai sumur berbentuk persegi yang menembakkan lampu merah. Dindingnya terbuat dari logam dan menjulang setinggi 60 meter. Itu berputar di udara dan mengeluarkan angin kencang sebelum terbang ke bawah. Ini adalah serangan gabungan dari 3 teladan. Harta karun itu sepenuhnya diaktifkan dan memengaruhi seluruh area. Mayat itu melompat ke atas dengan satu tangan diliputi racun dengan potensi korosif yang sangat besar. Gemuruh. Mayat itu menghancurkan dinding dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Ketiga teladan itu bergetar sebelum terhuyung mundur. Ledakan. Mayat itu mengeluarkan tawa jahat, sepertinya bahasa dunia bawah.
Tiga paragon didorong mundur terus-menerus. Dinding bergetar gila-gilaan bersama dengan sisa area. Akhirnya, salah satu dari mereka tidak bisa menahan tekanan dan memuntahkan seteguk darah. Jubahnya meledak, memperlihatkan wajahnya yang jompo. Dua lainnya akhirnya batuk darah juga dan jubah mereka juga meledak. Mati. Fei Yun bertekad untuk membunuh mereka dan memerintahkan mayatnya. Itu membanting salah satu lelaki tua itu dan menginjaknya. Ledakan, ledakan. Pria yang ketakutan itu melepaskan banyak teknik untuk melarikan diri. Ini membuat marah mayat itu sehingga merobek kepala pria itu dan menelannya utuh. Sumber energi meletus di dalam dan menyembuhkan lukanya sekarang. Itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya saat menelan sisa tubuh korban. Bahkan kerangkanya mengalami kesulitan menahan masuknya energi. Daging dan darah teladan sebanding dengan perbendaharaan. Hanya satu tetes darah yang bisa menghancurkan pembudidaya nirvana tingkat pertama. Dengan demikian, mayat ini hanya bisa memakan dua dari mereka sekaligus. Menelan satu lagi akan mengakibatkan ledakan. Kedua orang yang selamat itu ketakutan. Jika berita tentang mayat ini menyebar, itu akan menyebabkan badai ketakutan. Feng Fei Yun, bukankah kamu ingin berurusan dengan aku Amun Saintes? Kenapa kamu pindah kam? Putri Fei Yuan memiliki ekspresi jelek, menyadari bahwa lawannya sulit untuk dihadapi dan memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Beberapa saat yang lalu, dia tidak akan repot-repot berbicara dengan makhluk rendahan seperti itu. Pria berubah karena wanita. Dia tersenyum. Kamu menyukai orang suci itu. Dia bertanya. Kenapa aku tidak bisa? Para ahli tertawa dan berkata, setengah iblis yang malang, seseorang dengan status celaka Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengejar orang suci. Dia tidak akan menyukai setengah iblis jadi berhentilah melamun. Anda lebih baik bekerja dengan saya dan menangkapnya. Aku akan melumpuhkan kultivasinya dan dia akan menjadi milikmu kalau begitu, kata sang putri. Haha, ide yang bagus, saya akan mendapatkan orang suci dan Anda akan mendapatkan penguasa Anda. Fei Yun tertawa pada awalnya tetapi menjadi serius setelah, sayangnya, saya ingin hatinya, bukan tubuhnya. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatinya, aku akan menjaganya tetap aman. Siapa yang percaya omong kosong ini? Kura-kura yang bersembunyi di bawah batu bata bergumam. Ekspresi sang putri berubah lebih dingin, apakah kamu tidak peduli dengan Yao Ji dan Sue Suang? Saya memilikinya sekarang. Fei Yun tahu bahwa dia tidak bisa bernegosiasi atau ini akan berakhir. Kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Dia berkata sebelum memerintahkan mayat untuk menyerangnya. Dia melompat mundur dan meludahkan mutiara putih ke tangannya. Banyak rune muncul dan kekuatan besar meletus. Seolah-olah dia memegang bintang. Cahaya leluhur suci, jiwa yang gigih. Pancaran dari mutiara itu menyilaukan. Seutas kekuatan melesat keluar seperti balok ke arah mayat, memenggal kepalanya. Tubuh bagian atas sedang dimurnikan oleh kekuatan sinar. Tidak bisa dipercaya bahwa aku harus menyia-nyiakan seutas kekuatan suci karena setengah iblis. Dia mencibir. Semuanya menjadi sederhana dengan mayat itu hilang. Mata Paragon menjadi dingin lagi. Fei Yun, di sisi lain, tetap tenang. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menciptakan mudra lain, seni wayang agung, kelahiran kembali wayang. Kepala dan tubuh yang terpenggal tiba-tiba bergabung kembali. Semua bagian yang rusak menjadi sama seperti sebelumnya. Mayat itu memuntahkan racun, matanya tampak lebih hijau dari sebelumnya. Untungnya bagi Fei Yun, itu telah melahap dua teladan sebelumnya dan memiliki banyak kekuatan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghidupkannya kembali meskipun menggunakan seni wayang besar. Paragon menjadi waspada dan mundur lagi. Bagaimana ini bisa? Sang putri mengeluarkan mutiara itu lagi tetapi dia tidak bisa memanggil kekuatan suci karena mayat itu mengambilnya darinya. Itu mengenai bahunya dan meninggalkan bekas berdarah, mematahkan banyak tulang dalam prosesnya. Dia kehilangan kendali dan tidak bisa bergerak sama sekali karena racun menyerang tubuhnya. Para ahli iblis dan orang-orang dari dunia Yin berlari untuk hidup mereka. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan mayat ini. Tidak secepat itu. Fei Yun mengirim mayat itu setelah para ahli. Sebuah pertempuran besar pecah di daerah ini. Bangunan terapung hancur dan tersebar ke bawah. Akhirnya, 3 teladan lainnya terbunuh sementara sisanya berhasil lolos. Kura-kura itu cepat dan mengambil kembali ketiga mayat itu. 2 dari mereka adalah ahli dari dunia Yin,
yang ketiga adalah iblis babi. Yang terakhir dipenggal. Bagus, keempat teladan dari dunia yin sudah mati. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang kekuatannya saat ini. Jika tidak, dunia yin akan mengirim ahli yang lebih kuat di atas jangkauannya. Setan juga sangat menderita. Seekor harimau serigala dan iblis badai dilumpuhkan oleh Suan Yuan Yi. Seekor laba-laba putih, burung vermilion, dan babi bersisik terbunuh. Hanya 6 yang berhasil melarikan diri. Fei Yun lelah menggunakan seni boneka. Dia mengingat mayat itu dan mengambil mutiara darinya. Itu berisi kekuatan dari jiwa suci sekaligus menjadi harta yang tak ternilai harganya. Dia tidak mengenali materi ini. Dia kemudian datang ke arah sang putri dan berjongkok. Dia mengangkat dagunya dan tersenyum, "Yang mulia, bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini? Bagaimana kabarmu? Butuh bantuanku?" Dia masih secantik biasanya saat dia berbaring di atas rambut peraknya. Matanya bersinar seperti ember. Meskipun dia terluka parah, ini tidak mengurangi kecantikannya yang luar biasa. Bab 995, Putri dan Orang Suci. Sang putri membuka matanya dan memelototinya, "Itu bukan terserah Anda untuk memutuskan." Kekal. Sebuah kekuatan mengerikan meletus dari dalam dirinya. Dia menjadi bercahaya saat dia melayang ke atas. Tulang yang patah diperbaiki saat seni ini mengalir ke seluruh tubuhnya. Setiap selnya penuh dengan energi. Fei Yun menyeringai dan menggunakan kelima domain secara bersamaan, Myriad Beast, Golden Silkworm, Phoenix God, Grand Cheng, dan Sein. Dia menyalurkan semua ini ke telapak tangannya dan melepaskan serangan telapak tangan yang tak terpikirkan di pinggangnya, menjatuhkannya ke tanah untuk kedua kalinya. Hukum kekal berhasil dihilangkan dan dia tidak bisa bergerak. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Suaranya lemah, tidak dapat menerima hukum pamungkasnya kalah dalam satu serangan. Dia tertawa sebagai tanggapan, "Hukum abadi cukup mengesankan. Anda benar-benar selamat dari serangan kekuatan penuh dari saya, tubuh yang sangat patut ditiru." Setelah mengatakan itu, dia menggalinya keluar dari lumpur dan membawanya ke istana. Dengan dia sebagai sandera, dia tidak lagi khawatir laba-laba putih melakukan apapun pada Yao Ji dan Sue Suang. Setan tidak kembali setelah pertempuran. 2 hari kemudian, Suan Yuan Yi menyelesaikan bagian pertama dari kebenaran suci. Luka-lukanya menghilang saat kultivasinya maju 1 langkah. Tampaknya ada hati yang abadi di dalam dirinya sekarang saat dia menjadi lebih melampaui dari sebelumnya. Pedangnya secara otomatis terbang ke atas dan berubah menjadi gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka memiliki kedekatan suci dengan mereka sekarang. Mendering. Dia memerintahkan pedang untuk kembali dan tiba-tiba mengerutkan kening, "Mengapa kamu mengikat sang putri ke sebuah patung?" Dia sedang bermeditasi di dekatnya untuk mempelajari seni wayang besar. Dia terbangun tak lama setelah sesi pelatihannya. Kultivasi sang putri telah disegel. Rantai tebal melingkar di sekelilingnya dan benar-benar menonjolkan sosoknya yang ramping namun melengkung. Patung pedang berdiri di belakangnya dengan pedang terangkat di atas kepalanya. Jika dia berani bergerak, itu akan menebas ke bawah dengan tergesa-gesa. Kultivasi sang putri terlalu tinggi, dia juga licik. Ini satu-satunya cara untuk menghentikannya melarikan diri. Dia tersenyum. Sang putri mengertakkan gigi dan auranya meningkat. Dia ingin memakan Fei Yun hidup-hidup karena dia benar-benar tercela dan menyebalkan. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika dia pergi, dia akan membunuhnya dengan cara apapun di masa depan. Yi menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa ini tidak pantas. Wanita itu masih seorang putri dan tidak boleh dipermalukan. Dia melepas rantai dan berkata, "Dia adalah putri laba-laba putih. Kita tidak boleh memperlakukannya dengan penghinaan." Petik 2. Saat sang putri dibebaskan, dia segera menerjang ke arah Fei Yun. Kukunya menjadi setajam cakar dan matanya menjadi cerah. Dia tampak seperti laba-laba yang akan membunuh. Fei Yun mengangkat satu jari dan melepaskan cahaya Buddha untuk menjebak tubuhnya. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Lihat. Inilah yang terjadi ketika kita melepaskannya." Putri ini memiliki temperamen yang buruk, tidak mungkin untuk menahannya. Sang putri menjadi marah setelah mendengarnya. Yi menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa setengah iblis ini pasti telah melakukan sesuatu untuk membuat sang putri meninggalkan martabat dan harga dirinya untuk membunuhnya. "Jangan salah paham, aku tidak melakukan apa-apa.
Hanya saja dia pikir dia jenius yang hebat namun masih kalah dari setengah iblis sepertiku. Cemburu dan membenci bakat superior saya, itu sebabnya dia sangat marah. Fei Yun membela dirinya sendiri. Pah, jika saya tidak terluka oleh mayat itu, saya tidak akan kalah dengan keberadaan yang menyedihkan seperti Anda. Sang putri mengertakkan gigi dan mencoba melarikan diri dari cahaya. Dia menghela nafas dan berkata, siapa yang mengendalikan mayat itu? Saya. Dia mengalahkan Anda dan saya mengalahkan Anda adalah hal yang sama. Jika Anda tidak yakin, kita bisa bertarung lagi. Petik 2. Ledakan. Dia berjuang untuk membebaskan diri, tidak mampu menangani sikap menghinanya. Yi telah berkultivasi dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia menutup matanya dan menghitung, gambaran masa lalu muncul di benaknya. Dia membuka matanya dan menatap Fei Yun dengan takjub, kamu tahu seni wayang besar. Saya menemukan sebuah gua selama masa muda saya dan menemukan sebuah gulungan yang mengajarkan seni boneka. Saya tidak percaya betapa beruntungnya saya, gulungan ini sebenarnya adalah salah satu dari 8 seni kuno. Dia telah memberikan penjelasan sebelumnya dan mencoba terdengar tulus dengan melihat ke atas dan berterima kasih kepada surga. Yi tidak membelinya tapi dia bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Dia juga tidak akan pernah memintanya untuk menyerahkannya. Aliansi setengah iblis beruntung memiliki jenius sepertimu. Saya harap Anda akan mengikuti jalan yang benar dan membantu setengah iblis mendapatkan kembali status dan martabat mereka. Dia berkata, aku tidak akan mengecewakanmu, Saintes. Dia menjawab, saya menghargai perlindungan Anda dalam 2 hari terakhir. Namun, Anda tidak boleh mengganggu perseteruan kami karena itu tidak menguntungkan bagi Anda. Dia menambahkan, jangan bilang kamu ingin melepaskannya. Dia berkata, sang putri adalah penerus masa depan laba-laba putih, pemegang warisan leluhur suci mereka. Jika dia mati di sini, perang habis-habisan mungkin terjadi antara kedua ras. Tidak ada yang ingin melihat itu jadi itulah alasan mengapa dia harus bertahan hidup. Dia menjelaskan, manusia telah mengambil wilayah mereka begitu lama sekarang di medan perang, saya yakin laba-laba putih menginginkan perang. Dia tidak setuju. Itu tidak sama. Medan perang telah ada selama beberapa era dan pertempuran biasa terjadi di sana. Adapun perang skala penuh, itu konsep yang sama sekali berbeda, itu akan menjadi bencana dengan korban yang tak terhitung. Selain itu, iblis lain mungkin mengambil keuntungan dari ini dan menyerang juga. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita tidak bisa menjadi orang yang menyebabkannya. Dia menjelaskan. Wanita terlalu ragu-ragu dan khawatir tentang terlalu banyak hal. Itu sebabnya surga Anda hanya bisa mengatakan beberapa kata yang kuat, tidak dapat benar-benar mencapai apapun. Dia berkata, saya masih punya teman di penangkaran, saya tidak bisa membiarkannya pergi. Yi tidak menjadi marah setelah mendengar sedikit. Dia berkata dengan lembut, itu tidak masalah. Serahkan sang putri kepadaku dan aku jamin teman-temanmu akan kembali tanpa cedera. Dia menatap matanya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Mengapa dia begitu peduli dengan orang lain? Melepaskan putri ini berarti melepaskan seekor harimau kembali ke alam liar. Jika dia menjadi permaisuri laba-laba putih di masa depan, itu akan menjadi ancaman nyata. Siapa yang peduli tentang perang antar ras? Membunuh sang putri sekarang adalah langkah yang tepat. Sayangnya, karena dia ingin mengejar Yi, dia harus mencapai setidaknya 2 hal, menahan diri selama perselisihan dan mengikuti keinginannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, karena kamu sangat mulia, aku akan membiarkanmu memilikinya. Dia mengingat cahaya Buddha dan membebaskan sang putri. Kali ini, dia tidak menyerangnya untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu lebih lanjut. Bagaimana dengan mutiaraku? Dia bertanya, tidak bisa memberikannya padamu. Dia menggelengkan kepalanya. Mutiara putih mengandung kekuatan jiwa suci dan terlalu berbahaya. Dia bersikeras, ini adalah artefak suci ras kita. Aku tidak akan pergi jika kamu tidak mengembalikannya. Hahaha, sempurna, sepertinya aku bisa menukarmu dengan banyak poin kalau begitu. Aku ingin tahu berapa jumlahnya, Keke. Dia tampak agak senang. Bab 996, Meteorit. Suanyuan Yi mengerutkan kening karena dia mengerti arti mutiara dan mengapa sang putri bersikeras untuk mendapatkannya kembali. Bibir merahnya terbuka, kembalikan mutiara suci padanya, aku akan memberimu harta yang setara sebagai gantinya.
Apakah kamu sudah gila? Dia, musuhmu, merencanakan kematianmu namun kamu masih ingin membantunya. Saya tahu bahwa Anda baik tetapi menyelamatkannya sekarang sudah cukup baik. Jika Anda mengembalikan mutiara, maka dia tidak akan kehilangan apapun dan menjadi lebih berani di masa depan. Kultivasi Anda saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan Anda setiap saat. Dia sangat marah dan untungnya, dia tidak benar-benar menyukainya. Kalau tidak, dia akan menjadi gila. Dia menemukan nilai-nilai mereka saling bertentangan. Atau mungkin, nilainya berbeda dari orang lain. Dia dengan tenang mengambil sarung dan pedang dari punggungnya dan menyerahkannya kepadanya. Pedang ini pernah menjadi milik seorang suci selama masa mudanya. Meskipun itu bukan artefak suci, dao suci telah meresap ke dalamnya sehingga sangat bermanfaat untuk kultivasi. Nilainya tidak bisa kalah dengan mutiara. Fei Yun tidak tahu harus berbuat apa. Apakah orang suci ini hanya berbeda dari orang lain? Yang benar adalah bahwa dia memiliki energi suci yang tidak kalah dengan jiwa suci di dalam dirinya. Dia tidak membutuhkan mutiara itu tetapi tetap memilih untuk tidak mengembalikannya kepada musuh. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu tetapi kadang-kadang, seorang kultivator yang baik hati dan welas asih tidak berbeda dari orang bodoh, hanya saja yang pertama memiliki lebih banyak pembenaran meskipun hasilnya serupa. Dia mengeluarkan mutiara dan memberikannya kepada Yi. Aku akan memberikan hidupku jika kamu memintaku, apalagi mutiara ini. Dia melirik sebentar ke wajahnya sebelum mengambil mutiara dan berkata, tidak sulit untuk mengayunkan pedang dan membunuh musuh, tetapi apakah itu hal yang benar untuk dilakukan? Ambil pedang ini. Itu telah menemani saya selama 20 tahun dan itu cukup untuk menebus kehilangan Anda. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri. Jika saya tidak akan menghentikan Anda, biarkan dia pergi, jangan memaksakan jalan Anda pada saya juga. Kita semua berbeda, ada yang lari, ada yang merangkak. Pelari menertawakan Crawler tetapi sebaliknya juga benar. Terlebih lagi, jika aku membawa pedang ini kemana-mana, itu tidak akan membawa apa-apa selain masalah dari para pengejar. Anggap ini sebagai bantuan. Petik 2. Jadi, aku berhutang budi padamu. Dia tidak mendorong masalah dan pergi dengan Putri Fei Yuan. Fei Yun juga meninggalkan istana tetapi tujuannya berbeda. Dia membawa mayat dan patung-patung itu bersamanya, menyimpan yang terakhir di batu spasial. Dia mengenakan jubah hitam pada mayat itu bersama dengan topi terselubung. Itu mengikuti tepat di belakangnya. Kamu dulu adalah Ni Hai. Sekarang, saya akan memberi Anda nama baru, Wali Hai. Ya, Fei Yun mengenakan jubah putih sehingga ada kontras antara penampilan mereka. Boneka ini berada di tahap kehidupan pertama dan memiliki untaian jiwa. Itu bisa memiliki pemikiran sederhana sehingga menjerit untuk mengakui nama itu. Guardian Hai berada di tingkat ketiga kemunculan surga sebelum kematian. Itu telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan hanya bisa dibandingkan dengan yang ada di level kedua. Meskipun demikian, tidak ada masalah memukul mundur selusin paragon tingkat pertama sendirian. Mereka yang berhasil menembus kemunculan surga sementara hanya berada di kelahiran kembali keempat tidak dapat melangkah lebih jauh. Dengan demikian, 90% pembudidaya kemunculan surga berada di tingkat pertama. Mereka yang berada di tingkat kedua jarang seperti daun saat musim gugur. Kekuatan pertempuran tingkat pertama bervariasi. Beberapa pembudidaya tingkat pertama sekuat para jenius di tingkat ke-6 dan ke-7 nirvana. Yang lain benar-benar bisa bertarung melawan pembudidaya kemunculan surga tingkat ketiga. Ini semua tergantung pada jumlah kelahiran kembali. Semakin banyak, semakin kuat di kemudian hari. Dengan demikian, para jenius top dapat segera bersaing melawan anggota generasi terakhir setelah mencapai Heaven's Emergence. Mereka akan segera menjadi penguasa regional. Adapun Fei Yun, sejauh ini dia baru menyelesaikan kelahiran kembali kelima. Dia telah berpikir untuk mencoba mencapai kemunculan surga untuk menguji batas setengah iblis. Sayangnya, dia melatih kesabaran karena hanya 5 kelahiran kembali tidak cukup. Dia menginginkan setidaknya 7 sebelum memikirkan kemunculan surga. Saat dia semakin dekat ke pusat reruntuhan, dia merasakan darah iblisnya semakin bergejolak. Tekanan juga meningkat dan membuat sulit berjalan. Pop, setiap langkah meninggalkan celah yang dalam di tanah. Dia tidak berpikir dia bisa melompat sekarang, apalagi terbang. Kulit kepalanya kesemutan dan pecah-pecah. Meteor yang sangat besar. Kura-kura, di sisi lain,
baik-baik saja. Itu berdiri di bahu Fei Yun dan menatap meteor yang mengambang. Itu membentang beberapa ribu meter di tengah awan dan melayang perlahan sambil mengeluarkan dengungan. Ternyata itu adalah batu roh meteorik yang sebenarnya. Efeknya sangat besar, karenanya penindasan. Siapapun yang terlalu dekat akan membuat tulang mereka menjadi debu. Fei Yun masih 7 mil jauhnya tetapi gravitasi membuatnya sulit bernapas. Kura-kura ingin menguji gaya gravitasi lebih jauh ke depan. Itu membuang harta roh peringkat kelima. Setelah mencapai beberapa ratus meter, itu meledak seketika. Ada pembudidaya lain di dekatnya. Fei Yun melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari kegelapan. Dia mengenakan lambang emas dengan jubah kulit, jelas luar biasa. Dia memiliki sabuk giok hijau dengan cahaya khusus, giok suci legendaris. Dia hanya melirik Fei Yun sebelum menuju meteor. Langkahnya cukup aneh. Dia sepertinya tidak berjalan di dunia nyata, bergerak ke kiri dan ke kanan secara acak dan menyebabkan riak spasial. Orang tua ini cukup kuat, dia mencari celah di luar angkasa untuk mencapai meteor. Kura-kura itu bersembunyi di jubah Fei Yun, hanya menunjukkan kepalanya. Fei Yun tahu ini juga, jauh lebih kuat dari semua teladan yang dia lihat sejauh ini. Dia kemudian melihat orang kedua, seorang biksu yang mengenakan kasaya besar. Dia memiliki sedikit rambut yang tumbuh sekarang serta janggut. Alisnya sangat panjang, sampai ke bahunya. Dia memegang tongkat emas di satu tangan dan untaian manik-manik di tangan lainnya. Dia mendekati Fei Yun dan kemudian membungkuk, "Amitabha, penolong muda. Ini bukan tempat untuk berlama-lama, silakan pergi." Karena itu, dia berjalan menuju meteor dengan langkah tenang, tampaknya tidak terpengaruh oleh penindasan. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghilang dari pandangan. Keledai tua itu juga tidak bisa dianggap enteng, dia mungkin berasal dari kuil Buddha kuno dan telah mencapai tahap kebebasan besar. Dia berjalan di dimensi khusus, mencari jalan pintas. Umat Buddha di alam yang lebih tinggi memiliki akses ke domain mitos yang berada di antara dunia nyata dan dunia ilusi. Fei Yun berhenti karena ada beberapa ahli di sini sekarang. Mereka terlalu kuat untuk dia lawan saat ini. Sepertinya kehancuran ini telah menarik banyak dari mereka. Apa yang disembunyikan di sini? Berdengung. Meteor itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Sumbernya tidak diketahui tetapi berhasil mengusir banyak dari mereka. Ledakan. Orang tua dengan lambang emas dikirim kembali dengan lubang besar di dadanya.